Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, menghirup udara yang segar, badan kita terasa segar, terasa sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat-berkat-Mu. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Kita makan, minum vitamin dulu, baru kita melakukan aktivitas kita. Dan kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Pagi ini Bapa, kami datang ke hadiran-Mu Bapa. Kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh di dalam hati kami masing-masing. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk dekat-dekat ke hadiran-Mu yang suci. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu ya, sedikit kita mengingat kembali bagaimana di sini dikatakan di Matius siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi pada saat murid-muridnya Yesus bertanya kepada Yesus, di sini dikatakan siapa yang terbesar di kerajaan sorga. Jadi Tuhan menjelaskan dengan detail di sini. Dia bilang, aku bacakan di sini ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita nggak bertobat sama seperti anak kecil, kita nggak layak, jangankan terbesar di sorga, layak pun kita masuk ke sorga enggak. Makanya bertobat. Kemudian sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi kalau di sini dibilang kalau barang siapa kita merendahkan diri kita ini ya, kita merendahkan diri kita menjadi sama seperti anak kecil ya. Merendahkan diri itu di video yang lalu pokoknya kalian nonton aja, di situ lengkap aku terangkan rendah diri dan rendah hati. Tetapi di sini dibilang Tuhan juga rendah diri seperti anak kecil, bukan rendah diri minder, bukan. Jadi rendah diri seperti anak kecil. Dalam artian seperti aku bilang lagi, anak kecil itu kan kalau kita suruh duduk di sini duduk dia. Kamu duduk di sana dia. Kamu di mana-mana nurut gitu loh. Anaknya nurut ya. Kalau kalian bilang ada kok anak yang nggak nurut, nah berarti seperti itu bukan termasuk yang di sini maksud Tuhan. Kalaupun itu terjadi sama anak kalian, anak siapa yang kalian lihat, berarti itu terjadi pastinya dari pengajaran orang tuanya, atau dia dapatkan dari lingkungan dia, atau dari pokoknya teman-teman, antara itu aja itu. Lingkungan itu berarti baik dari keluarga, baik dari teman, baik dari sekolah ya, baik dari mana-mana itu lingkungan. Tapi dari orang tuanya udah pasti kan di rumah. Jadi nomor satu pasti dari orang tuanya, kemudian dari lingkungan dia tinggal, atau dari kehidupan sehari-harinya dia. Nah yang dimaksud Tuhan di sini adalah anak yang memang penurut. Jadi kalau kita bilang anak itu kamu berdiri di sini, kamu tunggu sebentar di sana, kamu begini, anak itu nurut. Kamu makan dulu, kamu minum dulu, nurut. Ya, jadi itulah yang terbesar kata Tuhan di sini. Kemudian barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kalau kalian baca lagi ayat ini, kan ayatnya udah aku kasih tahu ya di video yang lalu ya. Kalau enggak aku akan tulis nanti di video ini ayatnya biar jelas juga ya, di Matius 18 ayat 1 sampai 5. Itu kalian baca di situ. Artinya di sini juga Tuhan menunjukkan bahwasanya kalau di sini bilang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kategorinya anak itu, mau dia kecil mau dia besar sebenarnya sama. Jadi kita memperlakukan setiap orang, baik yang muda maupun yang tua. Kita menyambut mereka. Kita bukan jadi, artinya beginilah, respect kita sama siapapun. Mau dia kecil, mau dia besar, ya sama kita. Mau dia kaya, miskin, sama kita respect. Jadi itu maksud Tuhan di sini. Jadi itulah katanya yang akan menyambut aku. Jadi kalau kita menyambut siapapun itu, ya, kita menghargai orang, itu sama juga kita menghargai Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini ditekankan bahwasanya kita itu tidak usah pilih-pilih kasih, pilih-pilih bulu dan sebagainya lah gitu ya. Dan di sini juga penting lagi poin yang di Markus. Aku kasih aja ayatnya, kalian baca, tapi di video yang lalu sudah aku kasih. Di Markus 9 ayat 33 sampai 37 dikatakan, pada saat itu juga murid-muridnya
bertanya gitu. Ibaratnya mereka itu seperti bertengkar gitu. Aku yang paling pintar, aku yang paling ini, paling itu gitu. Jadi samalah kayak sebagai manusia di dalam kelas atau dimanapun kita merasa kayak kita paling wow, paling ini, nggak bisa lah kayak gitu. Jadi pada saat murid-muridnya itu bertengkar siapa yang paling besar seperti itu, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Jadi kalau kita mau yang terbesar dulu, kita itu harus yang terakhir. Kalau kita juga mau yang terbesar, kita juga harus melayani. Kita yang melayani di sini dibilangnya. Melayaninya semuanya loh, bukan satu orang. Jadi di sini kita harus melayani semua orang, bukan hanya satu, dua, atau kaya, miskin, kecil, besar. Melayani semua orang katanya. Jadi anak ini maksudnya juga kita sebagai manusia, anaknya Tuhan. Siapapun yang kita hadapi, kecil, besar, miskin, kaya, atau apapun, kita respect sama orang itu. Artinya seperti itu. Kita nggak membeda-bedakan. Dan dibilang lagi di sini, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, tadi dia sudah mengambil anak itu, memeluk anak itu ya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dalam artian, kalau kita memperlakukan manusia, orang siapapun seperti aku, bilang kecil, muda, besar, kita sudah melakukan kepada Tuhan Yesus. Barang siapa, kata Tuhan Yesus lagi, telah melakukan ini terhadapku, itu melakukan dia yang mengutus aku. Jadi baik dari sesama, baik kepada Tuhan juga kita akui dia sebagai Tuhan kita. Kita senangkan hati Tuhan Yesus, itu ibaratnya sama juga kita sudah melakukan kehendak Bapa. Jadi di sini dikatakan lagi bahwasanya kita pun kalau melakukannya dengan manusia sesuai turut kehendak Bapa, kita udah melakukannya untuk mereka juga. Jadi lakukanlah yang baik. Karena di dunia ini ibaratnya kita nggak mungkin langsung melakukan itu dengan Tuhan. Ibaratnya Tuhan datang, kita sambut Tuhan. Nggak bakalan ada. Kecuali kalau dia memang datang, kalaupun datang, mendatangi kita nggak sanggup. Cahaya kemuliaannya terang, kita orang berdosa, kita nggak bisa. Ya paling kita respon dengan baik. Tetapi di sini ditekankan, karena kita hidup di dunia ini, kita bersosial dengan orang lain. Bagaimana kita menyambut Tuhan, begitulah kita sambut manusia. Jadi kalau kita menyambut respect dengan orang, mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, itu sama juga kita melakukannya kepada Bapa. Karena firman ini yang mengatakan seperti itu ya, bukan aku yang mengatakan. Jadi bagaimana aku caranya menyambut Tuhan, bagaimana aku menyenangkan hati Tuhan. Sambutlah setiap orang, perlakukan mereka dengan baik, respect dengan mereka siapapun, muda tua, miskin kaya, ataupun sebagainya. Jadi kita sudah melakukan itu kepada Tuhan kalau kita melakukannya di dunia ini. Poinnya lagi yang di Lukas itu adalah ya sama juga ceritanya ya, siapa yang terbesar. Kemudian Tuhan Yesus juga menyambut seorang anak, dia bilang di sini Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Dan poin yang aku ambil, kalian baca di sana, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ini kembali lagi. Jadi siapa yang di dunia ini kita anggap dia paling kecil, mau paling bodoh, mau paling miskin, dialah yang terbesar di kerajaan sorga. Dalam artian, siapa yang di dunia ini kita lihat terhina, siapa yang di dunia ini kesannya dia paling bodoh, paling gak ada apa-apanya, dialah yang paling besar di hadapan Tuhan, di kerajaan sorga. Jadi jangan sampai meng-underestimate atau jangan sampai kita menjustifikasi atau menganggap diri kita paling tinggi daripada orang. Gak ada lah itu. Gak bisa kayak gitu. Kalau kalian lakukan itu bisa, tapi kalian bapaknya si jahat, si iblis, bukan bapaknya Tuhan Yesus, bukan bapak Allah, bukan. Jadi pilihannya cuma itu, seperti aku bilang. Pilihannya cuma dua, ikut Tuhan Yesus atau ikut si iblis. Kalau mau ikut iblis, tersiksa. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, bahagia. Kita akan lanjutkan firman Tuhan kembali di Matius 18 ayat 6 sampai 11.
siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan di dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat ini mengatakan barang siapa menyesatkan, katanya, satu dari antara anak-anak kecil ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Artinya dia akan mendapat hukuman. Kemudian di ayat 7 lagi udah dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah yang mengadakannya. Memang harus ada karena kan rivalnya Tuhan itu setan. Setan pasti nuntut sama Tuhan. Dan Tuhan memang memberikan kuasa sebelum kedatangannya yang kedua kali. Kemudian si setan ini pasti dia menuntut supaya yang namanya mengikut dia kan. Makanya pekerjaan setan ini zaman-zaman sekarang itu nggak lagi ibaratnya agresif yang bagaimana gitu ya. Tetapi dia melalui kehidupan kita sekarang lah. Baik dari kita nggak respect sama orang ya, atau mempergunakan media sosial itu bukan lagi pada ininya. Kita lihat banyak hoax, banyak informasi yang hanya untuk penyesatan jatuhnya. Jadi siapa yang menyesatkan di sini? Ya, ini udah ditekankan di sini. Celakalah dia. Memang itu harus ada, tetapi siapa yang membuat itu harus yaitu dapat hukuman. Bayangkan aja di sini aja sebenarnya perumpamaan itu seperti harus diikatkan lehernya pada batu kilangan gitu. Pasti itu kan batu kilangan itu berat, baru dicampakkan ke dalam laut. Matilah di situ. Kematian artinya, bukan kehidupan. Karena kalau baca nanti di Markus nanti, poinnya itu dia bilang kehidupan. Artinya kehidupan itu surga, bukan di mati. Mati itu udah di maut, di neraka. Kemudian di sini lagi dibilang, jikalau, kata Tuhan, jikalau mata kita, telinga kita, atau kaki kita, atau tangan kita melakukan dosa, biar aja lebih baik itu ibaratnya dipenggal, kita masuk ke surga tanpa ibaratnya cuma hanya punya mata satu, punya tangan satu, punya kaki satu, ibaratnya seperti itu. Tapi itu simbolik dalam artian lebih baik itu kita relakan, ya, bukan langsung udahlah penggal tanganku, bukan kayak gitu. Simbolik itu dalam artian kalau kita ada orang melakukan kejahatan buat kita, ya, baik itu karena sesuatu hal yang memang kita sayangi atau kita pelihara atau kita apapun, jadinya kita berbuat dosa, lebih baik itu kita relakan gitu. Kita udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi supaya kita layak untuk masuk kerajaan sorga. Kemudian di sini dikatakan lagi di ayat terakhir aku baca lagi ya. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi sudah jelas sekali di sini. Jangan kita menganggap rendah seorang dari anak kecil. Tapi bukan maksudnya Tuhan di sini bukan hanya anak kecil aja. Sebenarnya dia kepada siapapun. Kita kan sebenarnya anak. Jadi kalau kita nggak melakukan yang baik, ya respect sama orang, menyambut orang, dalam arti nggak usah menyambut yang gimana pun nggak apa-apa. Yang penting kita hargai mereka, respect sama mereka, itu sudah dibilang menyambut aku, kata Tuhan. Kemudian poin di Markus, ini ayatnya Markus 9 ayat 42 sampai 50. Ini aku ambil poinnya ya, setelah tadi di sini dikatakan sama, dan ketika
tanganmu menyesatkan engkau penggala, karena lebih baik masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Jadi sama seperti yang tadi juga. Jadi kalau mata, tangan, kaki berbuat dosa, salah satunya lebih baik itu dipenggal daripada kamu punya dua-duanya tetapi kamu masuk ke neraka, itu maksudnya. Itu sama ya. Kemudian di sini yang tadi, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi di neraka itu ya, menurut di sini itu ulatnya itu ya ibaratnya penderitaan itu nggak akan matinya di situ. Artinya panasnya api neraka, penderitaan yang ada di situ tidak akan berkesudahan, kekal itu. Makanya sorga kekal, neraka juga kekal. Pilih yang mana, sorga atau neraka? Jadi kalau kalian pastinya pilih ke sorga, lakukan firman Tuhan, senangkan hati Tuhan. Kemudian lagi di sini dikatakan, aku langsung ke ayat yang 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi maksud Tuhan di sini itu kita itu harus mempunyai garam ibaratnya di dalam diri kita. Kalau garam itu masih berfungsi, kalau kita masukkan ke dalam makanan, bahkan kita membuat kue aja, kadang-kadang kue coklat aja kadang kita kasih sedikit garam untuk memberikan rasa, untuk ibaratnya membalanskan rasa itu ya, menambah lezat gitu loh. Jadi karena itu ada asinnya di dalamnya. Tetapi kalau garam itu nggak ada lagi asinnya. Kalau kalian di video yang lalu dia bilang kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu sama dengan yang tadi di atas. Kalau dia menyesatkan orang, lebih baiklah ini lehernya diikat dengan batu kilangan terus dia dibuang ke dalam laut. Samalah seperti ini. Kalau garam itu, kita kan garam ini. Kalau kita nggak ada fungsinya lagi, dalam arti nggak ada fungsi, bukan karena Tuhan nggak mau kita jadi anaknya. Kitanya yang nggak mau, kitanya nggak melakukan firman, kitanya nggak menyenangkan hati Bapa. Jadi garam kita nggak ada, kita garam udah tawar kitanya. Ada orang nyakitin kayak dibilang di sini, kita harus berdamai. Terserahlah orang di luar sana, dia nggak mau berdamai dengan kita. Yang penting kita damai dengan diri kita, damai dengan Tuhan, damai dengan dia. Kalau kan ada juga kita udah berdamai pun orang sana mungkin merasa paling suci dari kita, dia nggak mau. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting di sini diri kita sendiri, kita sudah berdamai dengan dia. Kalau dia masih tetap kekeh, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita urus diri kita sendiri. Tetapi kembali lagi, kita harus di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu kita dilayakkan. Kemudian yang terakhir di Lukas, ayatnya di Lukas ini ya, sebenarnya kalau dilihat dari bawah judulnya itu, dia cuma hanya di Lukas 17 ayat 1 sampai 2, tapi lebih baik kita baca secara keseluruhannya supaya iman percaya kita dikuatkan kembali ya. Di sini ayatnya aku akan bacakan Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Beberapa nasihat. Jadi poinnya yang aku ambil juga di sini adalah di ayat 3, dari ayat 3, jagalah dirimu jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Kemudian selanjutnya, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jadi seberapa banyak pun manusia itu sebenarnya membuat dosa kepada kita, kita harus mengampuni dia. Kemudian lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi sampai karena mendengar kita harus memaafkan setiap orang ya yang bersalah sama kita, sampai muridnya bilang tambahkanlah iman kepada kami. Jadi Tuhan malah menjawabnya itu, kalau engkau mempunyai iman sebiji sesawi saja, artinya Tuhan bilang gak perlu ditambahkan, kamu harus buat sendiri, walaupun sekecil biji sesawi itu. Kalau mau dibilang di video yang lalu, pokoknya kalian nonton aja, makanya kalau kalian nonton pasti bisa ngikuti. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil daripada sayuran, tapi kalau dia bertumbuh, sayurnya itu bisa jadi pohon, bahkan burung-burung bisa bersarang di dalam pohonnya itu. Jadi artinya di sini, dari yang kecil aja bisa menjadi yang terbesar.
Jadi kalau kita imannya pun kecil saja, yang sekecil itu, kita bisa melakukan apapun kata Tuhan. Bahkan pohon aja kita surut, bahkan gunung. Kalau kalian sering-sering baca firman Tuhan, dia bilang juga, kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi, bahkan gunung pun bisa kita pindahkan dari satu ke sana, atau apapun kita bisa lakukan. Itu tadi dibilang punya iman sebiji sesawi. Mungkin seperti simple ya biji sesawi, tetapi ya itu tadi seperti aku bilang, setan itu sudah ada di pikiran kita. Sudah dia menguasai pikiran kita ini. Caranya hanya ada satu jalan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus selalu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Karena kalau kita di dalam Tuhan, segala apapun semuanya itu hanya lalu saja. Tapi kembali lagi aku ingatkan, kita harus seperti anak kecil tadi. Kata Tuhan, siapa yang bertobat seperti anak kecil ini, dia akan layak masuk kerajaan sorga. Siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di sorga. Siapa yang menyambut anak kecil ini, ya, tadi Tuhan sudah menunjukkan dia taruh di tengah-tengah. Tengah-tengah itu seperti kayak penghormatan. Ya, kita merespek orang. Kita ya nggak harus kita hormat seperti ini sama orang, bukan gitu. Respect, hargai orang. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, ya mau siapa saja kita harus respect ke orang, hargai mereka. Dan satu hal juga tentang pemaaf. Di sini dikatakan siapapun saudaramu katanya, yang melakukan bukan hanya saudara kita, teman kita siapapun lah ya, melakukan kejahatan katanya kalau 7 kali dia melakukan kejahatan dan 7 kali juga dia datang meminta maaf, kita harus terima. Tetapi seperti aku bilang, kan dibilang Tuhan, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus lihat benar-benar juga. Ada orang kadang-kadang jadinya memanfaatkan kita karena kita baik, jadinya kita dimanfaatin. Bukan itu maksudnya. Makanya aku bilang baca firman Tuhan itu bukan letterlek gini gitu. Kita lihat esensinya, apa sih? Intinya apa? Maksudnya apa? Poinnya itu apa? Tuhan mau ngasih tahu apa gitu. Bukan letterlek gini. Nanti semuanya jadi kebentur. Jadi kita itu harus benar-benar fokusnya itu ke poinnya, ke intinya. Bukan letterlek. Kalau kita bilang lebih baik tanganmu atau ini, itu kan simbolik juga, perumpamaan. Jadi maksud Tuhan itu adalah kita itu, kalau dibilang di firman, kita adalah garam dunia. Emang kita garam gitu. Jadi kalau kita garam, mana mungkin kita bisa jalan, itu kan benda. Tetapi itu secara simbolik. Makanya kita itu adalah garam. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus berdampak positif. Jadi garam itu kayak perasa, membuat enak makanan. Tapi seperti tadi, jangan terlalu banyak garam. Makanan aja kalau terlalu banyak garam juga nggak enak. Jadi ya nggak enak rasanya, terlalu asin. Makanya dibilang secukupnya. Kalau dibilang orang itu terlalu jahat itu pun, terlalu baik itu pun nggak bagus. Karena itu tadi apa? Terjadi orang jadi memanfaatkan kita. Jadi makanya turut kehendak kita sesuai. Ada porsi. Pastinya ada porsi. Marah aja ada porsi. Kalau marah kita berlebihan dengan kesalahan yang kecil itu udah nggak bagus. Tapi bukan bisa juga kita marahnya membabi buta, atau kalau besar masalahnya kita marah-marah juga gitu, nggak membantu juga. Tapi dalam artian, kalau cuman hanya masalah yang sedikitnya kita juga udah segede apa kita marahnya, itu udah nggak layak lah. Jadi di sini Tuhan mengatakan begitu banyak ya poin yang hari ini, bagaimana kita harus sama seperti anak kecil, merendahkan diri kita. Kalau kita mau yang terbesar, kita melayani semua orang, kita menjadi yang terakhir untuk semua orang, baru kita yang terbesar. Jadi kalau kalian masih di dunia ini mau nomor 1, makanya aku bilang tadi juga, dunia dan Tuhan Yesus kita itu berbeda. Kalau dunia ini kita harus jadi nomor 1, dalam arti dunia ya. Tetapi bagi Tuhan kita terakhir. Tetapi kalau bagi dunia ini kita terakhir, bagi Tuhan kita nomor 1. Dan bagi kita yang mungkin pernah disakiti atau apa, maafkan saja. Maafkan mereka-mereka yang menyakiti hatimu, menyakiti hati kita, ampuni dia. Karena ingat, kita melakukan itu bukan, ibaratnya kita melakukan kepada seseorang, menyambut seseorang, melakukan kebaikan, itu kita udah lakukan kepada Bapa itu. Jadi poinnya itu bukan ke manusia itu lagi, tetapi kita langsung tujuannya kepada Bapa kita yang di surga. Jadi jangan kita merasa kecewa, jangan kita merasa rugi. Karena apa yang kita lakukan, itu hanya untuk Bapa, kemuliaan Bapa. Jadi mau orang bilang, oh kau melakukannya itu sia-sia segala macam, enggak. Itu adalah untuk kemuliaan Bapa. Dan seperti tadi, kita adalah orang yang terbesar
di sorga, di hadapan Bapa itu. Karena apa? Karena kita melakukan turut kehendak Dia, seperti apa yang Dia ingini, seperti apa yang Dia perintahkan. Tidak mudah, kembali lagi, buka Alkitabmu, baca, berdoa pada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, lakukan firman Tuhan. Tidak mudah, sekali lagi aku bilang tidak mudah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kata Tuhan, bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Artinya orang percaya itu sama dengan Tuhan sempurnanya. Kalau kita percaya, kalau kita mempunyai iman itu, kalau kita menyelami firman ini, merenungkannya, sebenarnya kita itu harusnya kita jadi pengikut Tuhan. Kita nggak pengikut si iblis. Tetapi seperti aku bilang, memang penyesatan harus ada, kata Tuhan. Itu tadi si iblis itu menuntut dan dia mau merampas kita dari Tuhan itu. Dari kebahagiaan itu dia senang sekali kita menderita. Jadi dia mau rampas itu. Tapi kalau kita yang selalu ingat vitamin ini, firman ini, makanan kita yang sehat ini ya, yang tak terbeli, nilainya ini mahal sekali. Makanya Tuhan Yesus sampai turun ke dunia ini, ya, anaknya yang tunggal itu mati di kayu salib. Karena apa? Karena kita berharga sekali. Berharga, darahnya tertumpah. Harganya kita itu harganya darah Tuhan Yesus. Tuhan itu sendiri, anaknya. Jadi kalau kita katanya nggak berharga, jangan percaya. Kita berharga di mata Tuhan, sangat sekali berharga. Jadi bagi kalian di sana yang mungkin melakukan kejahatan, bertobat. Karena sekarang masih ada kesempatan cepat-cepat bertobat. Jangan sampai pintu kasihan tertutup atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita udah nggak ada lagi waktu kita bertobat. Jadi sekarang ini kalian yang menonton bertobat. Kita saling mengingatkan, kita saling mendoakan, dan inilah doa dan harapan kita. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita cari Tuhan itu. Jangan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Kita berdoa, terima kasih Bapa buat firman-Mu begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik terhadap kami Bapa. Tak berkesudahan Bapa berkat-berkat-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami. Ajar-ajari kami selalu Bapa, karena sebenarnya sangat sulit untuk melawan si jahat ini tanpa kuasa daripada-Mu. Dalam artian juga Bapa, kami ini harus melawan kedagingan kami ini, Bapa. Ampuni kami, Bapa, karena kami penuh dengan dosa ini. Bapa, sempurnakan doa kami, sertai kami sepanjang hari, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton firman Tuhan. Sampai jumpa di besok hari. Tuhan memberkati. Amin.